أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Imam masjid, seluruh alim ulama cerdik pandai, bapak dan ibu yang berkesempatan menjadi tamu Allah yang kami muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Di dalam sebuah ayat, tepatnya di surah Al-Ahzab di ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita semua, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kalau kita tengok terjemahan ayat ini, Allah mengatakan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kamu, bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kita tengok di dalam tafsir, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Quranul Azim, beliau mengatakan ayat ini turun ketika Rasulullah melaksanakan perang Khandaq. Di saat itu Rasulullah dan seluruh umat Islam yang sedang berperang dalam keadaan kelaparan yang sangat luar biasa. Lalu Nabi memberikan sesuatu sugesti. Nabi memberikan contoh yang baik kepada seluruh para pejuang-pejuang Allah di ketika itu, mengambil 2 buah batu lalu dia ikat di perutnya agar perut tadi sedikit tidak lagi merasakan lapar. Ini perjuangan yang amat besar ketika itu. Perang melawan lapar dan perang melawan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mencontohkan sesungguhnya Nabi itu suri tauladan bagi manusia yang sedang berjuang ketika itu. Nabi tahan laparnya dengan mengambil 2 buah batu lalu diikatnya di lambungnya sebelah kanan. Dan ini dicontoh oleh seluruh pejuang-pejuang ketika itu. Mereka ambil pula batu dan mereka ikatkan di perutnya agar lapar tadi sedikit berkurang. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, namun kata Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir dalam kitabnya Taysirul Karim, dia mengatakan ketauladanan Nabi tidak cukup dengan hanya kita membayangkan pada saat perang Khandaq saja, tapi sesungguhnya Nabi
menjadi suri tauladan, apapun perbuatannya, apapun tingkah lakunya, tindak tanduknya, Nabi memang pantas untuk kita jadikan suri tauladan dalam hidup dan kehidupan kita. Tidak hanya dalam bentuk pergaulan sosialnya, termasuk dalam al-amal ibadah yang merupakan sesuatu yang amat sangat bagaimana Nabi menjadi contoh dalam hidup dan kehidupan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini pun merupakan landasan bahwa semua manusia yang beriman hari ini, rujukan contohnya beramal ibadah adalah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita tengok dalam hadis, Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Namun kalau bicara tentang amal ibadah, hari ini kita perhatikan ada amalan-amalan yang biasa dikerjakan Nabi, ada perbuatan-perbuatan yang baik dikerjakan Nabi, sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh manusia. Salah satunya amalan yang dikerjakan oleh Nabi selesai melaksanakan amalan sholat. Apa dia? Yang pertama adalah ucapan istighfar selesai mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri. Apalagi kalau solatnya solat Jumat, selesai imam membaca salam ke kanan dan ke kiri, dia pun mengikutkan pembacaan salamnya ke kanan dan ke kiri, langsung dia meninggalkan tempat solatnya. Biasanya orang membaca Allahumma atas salam, dia membaca Allahumma lantas jalan. Padahal ini amalan dikerjakan Nabi. Amalan ini tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beristighfar sebanyak 3 kali selesai solat. Siapa yang mengatakan demikian? Thauban, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat diceritakan Thauban ini dulu adalah hamba sahaya, budak. Datang dia kepada Rasulullah, "Ya Rasul, merdekakan aku. Aku akan memeluk agama Islam dan selalu bersama dengan engkau sampai aku wafat." Ternyata setelah beliau dimerdekakan oleh Nabi, memang janji Thauban itu ditepatinya, Pak. Nabi dia bersama dengan Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Makanya Thauban ini juga banyak meriwayatkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Thauban? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Nabi tidak pernah meninggalkan ucapan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali beristighfar. Padahal kalau kita tengok dalam solat, mungkinkah orang melakukan maksiat ketika solat? Saya rasa tak mungkin. Karena sedang solat, mencuri tak bisa. Ketika solat melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah tak mungkin. Kenapa? Kita sedang solat. Tapi kenapa Allah Rasulullah menyuruh kita beristighfar selesai solat? Ternyata hal ini pernah ditanya oleh sahabat kepada Imam Ibnu Utsaimin. Siapa Imam Ibnu Utsaimin ini? Dia adalah pakar ilmu fikih kontemporer. Selain daripada Imam Yusuf Qaradawi, Imam Utsaimin ini adalah salah satu pelopor dari fikih kontemporer. Dia katakan, paling tidak ada 2. Kenapa Nabi menyuruh kita selesai solat itu beristighfar? Yang pertama, boleh jadi ketika solat ada orang dalam solat masih
menerawang pikirannya untuk urusan dunia. Padahal dia sedang menghadapkan wajahnya ke arah Allah. Dia sedang mengadukan dirinya kepada Allah. Dia sedang berzikir, berucap ketika melaksanakan sholat kepada Allah, tapi masih berpikir tentang urusan dunia. Baru mengangkat takbir, baru sudah urusan sawit yang dia pikirkan. Allahu Akbar, kargo sawit turun ke balian. Waktu sholat. Apalagi kalau sholat Jumat, terutama kalau kita biasa selesai sholat Jumat makan, sambil sholat mikir urusan makan. Allahu Akbar, di mana makan selesai sholat nih? Padahal sedang sholat. Siapalah kawan saya makan nanti selesai sholat? Padahal sedang sholat. Maka ini kata Imam Ibnu Utsaimin, kekurangan-kekurangan kita dalam hal beribadah ketika sholat kita tutupi dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Ibadah sholat kita tadi betul-betul bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selesai sholat jangan langsung berhambur meninggalkan tempat sholat, tapi meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim. Tak lama, cuma 3 kali saja kita ucapkan. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Yang kedua, kenapa kata Imam Ibnu Utsaimin kita disuruh untuk beristighfar? Boleh jadi dalam hal melaksanakan ibadah sholat kita kadang-kadang tidak sempurna rukuk, kita tidak sempurna iktidal, kita tidak sempurna mengangkat takbir. Kita tutupi dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udhunaihi. Nabi itu kalau takbir dia mengangkat tangannya sejajar dengan telinganya, dan ketika dia mau rukuk dia pun mengangkat takbir sejajar dengan telinganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor hadis 589. Tapi ada mungkin di antara kita karena lelah, karena capek, mungkin karena ada kebutuhan yang lain, kita tak mampu mengangkat takbir sesuai dengan anjuran Nabi. Maka di saat itu kita cepat-cepat minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pentingnya amalan yang diajarkan oleh Nabi selesai sholat, terutama adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Yang kedua, amalan hari ini yang mungkin sudah mulai ditinggalkan oleh orang adalah amalan selesai sholat berzikir. Padahal berzikir itu tidak lama. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Tapi ada orang yang tak sanggup dia untuk mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Padahal zikir ini dua maknanya. Yang pertama untuk mengingat Allah, yang kedua adalah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mau dekat dengan Allah, mengingat Allah tak pernah? Contoh, kita hidup di komplek, lalu selama 2 tahun kita tinggal di komplek itu tidak pernah bersosialisasi dengan orang di komplek. Kenal tak orang dengan kita, Pak? Walaupun kita meninggalkan tempat komplek itu hanya 1 minggu, balik kita ke komplek itu lagi, orangnya sama, warga di situ sama. Lalu kita katakan, Pak, Bapak lupa dengan saya. Tentu lupa orang itu. Pernah saja tidak bertemu dengan Bapak itu, walaupun 2 tahun dia tinggal di komplek itu. Tapi walaupun hanya dalam 1 bulan kita tinggal di komplek itu, rajin kita ke masjid, bersosialisasi kita dengan orang itu. 2 tahun kita meninggalkan komplek itu, balik kita lagi, orang itu masih sama tinggal di situ.
Kira-kira kenal nggak orang dengan kita? Pasti ada yang kenal, Pak. Bapak ini dah lama tidak nampak kemana, Pak? Saya sudah pindah, Pak. Kenapa? Karena kita sudah mengenal dia, karena dia sudah bersosialisasi dengan kita. Inilah zikir, mengingat Allah agar Allah ingat dengan kita, agar kita ingat dengan Allah, agar kita dekat dengan Allah. Maka berzikir selesai sholat. Ini pun diperintahkan oleh Allah di surah An-Nisa ayat 103. Apa kata Allah? Fa'idha qadaitumus sholat, apabila selesai sholat, fazkurullah, maka berzikirlah kalian kepadaku, kata Allah. Maka selesai solat sempatkanlah sejenak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Tak ada yang pantas disucikan di dunia ini, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita tak pantas dipuja dan dipuji. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Seluruh alam jagat raya ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua amalan ini jangan pernah kita tinggalkan, karena ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini dapat ada pelajaran bagi kita bersama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasanya penyampaian ini baik, yang mendengarkan baik, yang paling baik adalah yang mau mengamalkan sedikit demi sedikit, beransur demi beransur. Fa'tabiru subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.